Pemirsa, seperti yang kita ketahui bahwa Ketua Parvi Gatot Brajamusti tersangkut kasus dalam penggerebekan narkoba di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Namun selain dengan tersangkut kasus narkoba dan juga temuan senjata api, ternyata ada juga korban yang melaporkan Gatot Brajamusti ini karena tindakan asusila. Malah dikorbankan hanya untuk pencitraan bangsa. Anda begitu bisa kuasa berbicara karena Anda dalam posisi yang mendapatkan keuntungan. Tapi akan lain halnya bila Anda adalah bagian daripada korban. Di kalangan artis, namanya terkenal sebagai seorang guru spiritual. Sejumlah orang rela meninggalkan keluarganya untuk tinggal di padepokannya selama bertahun-tahun. Namun, perilaku menyimpang dari sang guru terungkap. Berawal dari laporan masyarakat, Gatot Brajamusti atau lebih akrab disapa AA Gatot ini sering berpesta narkoba. Polisi pun akhirnya menggerebek Hotel Golden Tulip Mataram, Nusa Tenggara Barat, tempat Gatot menginap. Dari penggerebekan tersebut, polisi menemukan Gatot bersama temannya dan sang istri sedang berpesta narkoba. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, polisi pun mendalami penyidikan dengan menggeledah rumahnya di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dari rumah tersangka, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang terkait narkoba. Selain narkoba, polisi juga menemukan 3 buah senjata api beserta amunisinya dan juga satwa langka yang dilindungi. Tidak hanya itu, kebejatan lain dari Ketua Parvi yang baru saja terpilih untuk kedua kalinya ini juga terkuak. Gatot diduga melakukan pelecehan seksual terhadap wanita yang terobsesi menjadi artis. Gatot pun dilaporkan atas tindak pidana pemerkosaan terhadap wanita tersebut. Begitu banyak tindakan asusila sang guru. Selain narkoba dan pemerkosaan, entah lembah hitam apa lagi yang akan tersibak. Ya, benarkah sang guru yang memang diagung-agungkan melakukan tindakan asusila terkait dengan adanya laporan dari sejumlah korban yang masih berusia remaja, kalau boleh saya katakan demikian, terkait dengan adanya tindakan pelecehan seksual, tindakan asusila yang dilakukan oleh Gatot Brajamusti. Dan selain itu juga adanya temuan narkoba, pesta narkoba pada saat penggerebekan yang berlangsung di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kita akan bahas pemirsa pada malam hari ini di Talk News. Kami akan ambil judul Lembah Hitam AA Gatot, seperti itu. Sudah hadir 4 orang narasumber di Talk News. Kami perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda. Ada Mas Pong Harjatmo, selamat malam, yang juga merupakan anggota Parvi. Iya, betul. Baik, kemudian ada juga Mbak Elsa Syarif yang merupakan kuasa hukum korban, begitu ya Mbak Elsa ya. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Ada juga Mbak Erlinda dari KPAI yang sangat concern dengan masalah tindakan asusila, pelecehan seksual, utamanya untuk anak-anak dan remaja, begitu. Kemudian ada juga kuasa hukum dari Gatot Brajamusti, Pak Nyoman Adi. Selamat malam Pak Nyoman. Terima kasih. Nyoman Adi Ferry. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Saya ke Mas Pong terlebih dahulu mengklarifikasi adanya pesta narkoba pada saat acara jelang pelantikan Parvi sebenarnya. Apakah memang benar demikian adanya? Atau seperti apa sih sebenarnya suasana acara pada saat di Mataram tersebut? Waktu itu pagi itu AA dilantik. Ya. Menang karena hanya 2 calon ketua umum. Menangnya telak lagi. Ya. Beliau itu besoknya itu mau ulang tahun. Jadi kita diminta kumpul di swimming pool sebelum jam 12. Karena begitu jam 12 udah masuk beliau ulang tahun. Saya datang jam 11 di swimming pool hotelnya Golden Tulip. Nggak ada. Tapi di situ sudah ramai, ada organ tunggal, ada nyanyi-nyanyi, ada yang pucu-pucu, ada yang caca.
Kemudian setengah 12 belum muncul. Saya menemani senior, ada Ibu Koni Suteja, Rina Hasim, Mutiara Sani. Jadi saya gabung. Sampai jam 12 belum turun juga. Beliau, ini kalau jam 12 belum nongol, aku mau balik ke kamar aja deh. Oke. Pong antar deh sampai lift, saya antar sampai lift. Begitu habis antar beliau, saya juga, aku ngapain di sini? Kalau tadinya awalnya mau beri selamat ulang tahun AA Gatot, orangnya nggak ada, jadi ngapain gitu? Cuma nyanyi-nyanyi. Ya udah. Jadi artinya semua sudah berkumpul di situ, hanya AA Gatot saja yang belum ada, begitu? Dan tidak tahu ada peristiwa penggerebekan waktu itu, karena beliau di lantai 11, 1100. Ya. Kita di swimming pool. Begitu nggak muncul, ya udah. Saya kebetulan hari itu dipindah hotel lain. Saya balik, paginya saya SMS beliau, AA kalau datang Kulon Nuwun sama wali kota, pulangnya harus pamit. Ya. Jam berapa kita mau menghadap wali kota? Nggak dibalas. Saya telepon, nggak diangkat. Begitu juga istrinya. Saya mandi, saya siap-siap, beresin karena siang mau balik ke Jakarta. Ada berita, digerebek loh. Alah, jangan bercanda, gerebek apaan. Yang menyampaikan informasi itu siapa? Ada, di yang satu hotel juga. Mas Pong udah dengar belum? Ada SMS juga. Terus, ya nggak usah bercanda. Gitu. Aku kemarin ada kok di sana. Ya. Iya, di atas peristiwanya. Kemudian saya coba telepon lagi. Ya, terus saya tanya yang teman itu, iya loh Mas, bener loh Mas. Wah, ya nggak tahu deh. Artinya sebelum-sebelumnya Anda tidak pernah mendapatkan informasi terkait dengan adanya usaha mungkin dari kepolisian, bocoran segala macamnya, tidak ada pada saat acara itu? Enggak ada. Berapa lama Mas Pong kenal dengan AA Gatot ini sendiri? Saya sih nggak dekat ya, setelah mau kongres saja. Beliau berangkati umroh, saya juga nggak diberangkatkan. Beliau bikin produksi film layar lebar, saya juga nggak diajak sebetulnya. Jadi kira-kira berapa tahun perkenalan Anda? Ya mulai dia menjadi ketua umum, tapi saya nggak dekat. Tidak dekat. Sejauh Anda mengenal seorang Gatot Brajamusti, seperti apa penampakannya? Kurang peduli dengan organisasi. Saya kalau ke kantor Parvi, mana? Kayaknya nggak datang deh. Ya udah. Kebetulan saya itu juga Badan Pengawas Yayasan Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail yang kantornya satu lantai juga. Jadi ya kalau nggak ada dia, ngapain saya main ke Parvi? Oke, adakah kecurigaan mungkin dari teman-teman Parvi terhadap sosok Gatot Brajamusti ini sendiri? Kaitannya mungkin dengan penggunaan obat-obatan atau mungkin kaitannya dengan pergaulan Gatot sendiri? Adakah kecurigaan mungkin dari teman-teman Parvi? Nggak tahu. Saya sendiri nggak dekat ya. Saya kalau nggak melihat sendiri, ngapain saya harus ngoceh ya? Ya, oke. Saya coba cross check kepada kuasa hukum. Gatot, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Alhamdulillah. Istrinya juga sehat? Di NTB. Masih di NTB? Masih NTB. Di sini kan lagi dipinjam untuk proses pengembangan di sini. Oke. Begitu banyak rentetan kasus yang akhirnya terungkap dari Gatot ini sendiri, mulai dari penemuan atau penggerebekan di Mataram, kemudian penemuan senjata api, penggeledahan di rumah Pondok Pinang, sampai akhirnya pelaporan korban untuk tindakan asusila. Tanggapan Anda? Ya, yang terakhir kasus yang kemarin itu kan beliau sudah mengerti ya. Mengerti dalam arti? Mengerti akan dilakukan proses berlanjut, konfrontasi atau penambahan pemeriksaan terkait dengan senjata api ya, karena itu di milik orang gitu ya. Terkait dengan laporan terbaru, saya coba mengidentifikasi sedikit ya yang saya tangkap di televisi, ciri-ciri orang CR atau apa tadi itu ya. Beliau mengatakan diragukan CR itu gitu. Diragukan? Orang tersebut sepertinya dia tidak kenal
Tidak kenal A. Gatot. A. Gatotnya tidak kenal. A. Gatot tidak kenal dengan R. Orang itu yang ramai diperbincangkan. Apakah mungkin, saya tidak menanyakan lebih lanjut apakah dia sudah terlalu lama tidak bertemu, ataukah si wanita itu ada merubah style atau... Kalau menurut pengakuan memang belum kenal terlalu lama, bahkan memang baru saja kenal begitu loh, tapi tiba-tiba sudah ada perbuatan yang tidak menyenangkan sebenarnya dilakukan oleh Yang A. saya Gatot. tanya ringan-ringan saja, sepertinya itu bukan itu katanya. Bukan ini maksudnya jawaban. Bukan yang dimaksud dia kenal gitu, yang dikatakan CR ya. Oke. Kayaknya ya kan beliau lah yang tahu gitu ya. Iya. Kami hanya menginformasikan dan menyampaikan ciri-cirinya. Itu yang Oke, kami kalau sampaikan. yang mungkin kemarin A. Gatot tidak mengenal, tapi adakah mungkin yang pernah diceritakan oleh A. Gatot terkait dengan yang dituduhkan, yaitu adalah tindakan asusila? Saya baru menanyakan hanya satu, kan yang baru timbul kalau tidak salah baru satu laporan ya. Ya. Itu kan hanya untuk prolog kita masuk tadi. Beliau saya karena hanya klarifikasi satu saja. Oke. Gitu. Iya. Baik. Mbak Elsa? Tidak terlalu mendalam. melebar dia. Saya juga menanyakan hanya ringan dan saya juga tidak tahu akan diundang ke sini, kalau tahu saya akan perdalam. Oke, baik. Mbak Elsa, apa memang benar ini kalau tadi dikatakan A. Gatot tidak kenal karena memang tidak dekat begitu? Bukan ya? tidak kenal, artinya diragukan saja. Oh, gitu. diragukan. Mungkin karena belum melihat kan, belum melihat di televisinya. Belum melihat secara saya langsung. hanya menginformasikan saja. Oke, baik, Mbak Elsa. Ya nggak apa-apa, kan karena belum lihat langsung. Iya, Kan nanti kan belum dipertemukan begitu ya. Karena di tempat itu Padepokan itu banyak orang, Ya. dan saksi-saksinya mereka saling menjadi saksi. Mereka sama-sama jadi korban. Oke. Yang sebelum mereka bicara kan saya cross check dulu kebenarannya. Kemudian yang saya ambil keterangannya hanya satu persatu. Karena saya mau terisolir banget, terus direkam supaya jangan saling mempengaruhi keterangannya. Jadi benar-benar keterangan itu apa yang dialami, apa yang dirasakan. Oke. Jadi saya nggak mau campur. Saya cuma meng-cross check satu dengan yang lain. Kalian kenal nggak? Kapan kalian kenal ini? Siapa yang duluan? Dari 8 itu saya cross check. Karena ya tentunya kita nggak mau nanti bisa terjadi kebohongan atau Total ada berapa sebenarnya Mbak Elsa? mereka sampaikan kalau perhitungan saya banyak sekali karena kan itu bertahun-tahun ya Banyak peristiwanya. sekali ini dalam artinya sampai puluhan Iya, begitu? bisa. Rata-rata usia berapa pada saat Ya itu mereka? rata-rata remaja ya 18, 20. Tapi juga yang satu korban dari saya itu waktu perbuatan itu umurnya 14 tahun. Oke, apa sih sebenarnya yang mereka ceritakan, tindakan apa sebenarnya yang dilakukan oleh A. Gatot? Ya mereka tuh pertama cuman terobsesi ingin jadi Public figure, artis, pengen di promote ya di publik, bisa terkenal karena kan di situ dia lihat ada Emma Etiana, ada Reza, ada dan juga mereka lihat itu tempat baik-baik karena selalu kayak berkerudung begitu. Terus dia tuh kayak ada ngaji, kayaknya baca doa, tapi Kayaknya ya. Oh, oke. Karena setelah kesana doanya tuh kayaknya agak penyimpangan ya. Artinya para korban ini juga ikut masuk dalam padepokan tersebut, mereka ikut kan dalam bertahap, perkumpulan iya, tersebut. Ikut ritual-ritualnya. Terus seperti ada pengobatan, orang yang stres bisa disembuhkan. Nah, tetapi sampai mereka terlibat sekali itu karena ada perannya namanya sabu-sabu ini, yang dibilang asbak ini kan, yang dibakar. Asap membawa nikmat itu ya? Asap membawa nikmat. Asap membawa nikmat. Jadi sehingga mereka jadi lebih terpengaruh dengan mudah. Kemudian misalnya satu dengan misalnya pelaku dengan sedang berhubungan badan, yang lainnya melihat begitu. Jadi dengan pengaruh-pengaruh sabu itu jadi membuat mereka nggak begitu artinya, sadar.
barang tersebut diberikan secara langsung, secara beramai-ramai atau diberikan secara perorangan begitu? Langsung. Secara langsung, Ada secara beramai-ramai. ritualnya. Dan juga mereka juga mengsugestikan bahwa pelaku ini ada itunya lah, keistimewaannya. Bisa jadi nabi, Nabi Sulaiman, bisa menjadi angkel, menjadi jinnya. Jadi sugestinya dengan dia terpengaruh dari sabu ini, sugestinya dibentuk. Pada saat itu tahun berapa kejadian ini sebenarnya? Saya sebetulnya terus terang ya, saya bicara benar. Jadi kecurigaan kita waktu-waktunya almarhum Aji sudah ada ya. Tapi kan kita nggak berani dekat ke sana. Dan saya juga kenal dengan Gatot dengan baik juga, dengan Reza. Karena kita kan akhirnya terjadi perdamaian ya waktu itu. Tahun 2006 ya. Saya ingat benar 26 Desember 2006 pada saat tsunami di Aceh itu waktu kita perdamaian. Dan kemudian setelah itu ada satu artis yang cukup terkenal penyanyi yang sempat lari dari sana. Lari langsung ke saya. Dia menceritakan semuanya dan saya minta bukti-buktinya itu. Dia sempat 1 tahun di sana. Bukti-buktinya dia bisa buktikan, tapi dia tidak mau proses kepolisian karena pada saat itu lagi kuat-kuatnya ada hubungan dengan polisi dan semuanya, sehingga saya bilang kalau begitu kita nggak bicara hukum, yang penting saya bisa mengamankan Anda. Jadi kalau misalnya kamu dicari sama dia, bilang kamu dalam perlindungan saya. Artinya itu baru satu orang yang cerita kepada Anda di tahun sekitar 2008 2009. Jadi saya sudah tahu lama, cuman saya pikir hanya kebetulan nama orang ini ya. Tapi sekarang saya lihat memang keseluruhan. Jadi saya dari awalnya sudah tahu, cuman saya pikir hanya in person ya, tidak seperti massal begini. Baik, Mbak Elsa, nanti kita lanjutkan kembali bagaimana caranya untuk Anda bisa mengetahui secara luas begitu ya, berawal dari satu orang kemudian tiba-tiba menjadi puluhan orang mungkin yang akhirnya melapor. Kita akan lanjutkan kembali pemirsa perbincangan ini di Talk 2 News sesaat lagi.